Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Hamzah dengan NIM 112300106 dari Pluk 9 GMB. Jadi di sini saya akan melakukan tutorial atau eh, bagaimana cara kita memasukkan data sumur, lalu kita ke interpretasi, lalu kita ke apa namanya? Kita ke marker gitu. Pertama-tama ini ada, kita buka dulu well baru. Caranya ada new well, kita di stratigrafi. Terus di sini kita pilih data aktual. Kita pilih data aktual. Data aktualnya di sini. Bisa kita, di sini saya mencontohkan pakai sumur 15D. Di sini kita buka data aktual, notepad, jadi nanti bakal kayak gini. Jadi kita masukin, copy ini nama sumurnya, di copy, kita copy ke sini tadi. Untuk wellhead X sama Y nya kita juga copy dari sini. Terus kita ke sini, terus wellhead Y nya copy dari sini, terus kita paste ke sini. Lalu jangan lupa buat isi elevation from MSL nya juga. Elevation from MSL ini ini kita copy. Sorry. Ini buat elevation from MSL nya kita pakai 5490 ini. Ke sini. Lalu ini specify vertical trace nya di unchecklist. Terus oke, udah di sini kita udah ada sumber baru, ini sumber 15D. Terus kita checklist dulu, terus kita import on selection. Import on selection ini kita pakai data last. Jadi tadi misal saya pakai 15D, berarti data lastnya dari 15D ini. Udah, terus kita oke for all. Nah ini udah buka. Terus buat ini kita ke survey and plans, terus insert, kita insert survey. Nah di sini kita ganti namanya jadi F15D. Terus buat total lead-nya kita dapat dari data survei. Dimana data surveinya itu di ini, kita pilih yang 15D, terus kita pakai di ini lead-nya, kedalamannya kita pakai yang ini, yang paling terakhir. Lalu kita isi. Terus oke. Nah udah, kita buka lagi nih, di expand lagi. Terus ini kita klik kanan, kita ke trajectory spreadsheet. Nih ada data di sini. Kita copy semua data yang ada di ini, data survei ini. Kita mulai dari sini. Kita copy, terus kita masukkan ke sini, kita paste. Nah, seperti ini. Terus oke. Nah, di sini sudah udah ke paste di sini. Nah, di sini buat kebetulan buat settingan well-nya ini udah ada. Jadi bakal saya tunjukin aja gimana settingannya gitu loh. Jadi buat cara nyetingnya itu kita ke setting ini, terus di sini kita gabungkan log yang saling berhubungan, misal kali digabungkan sama JR, NPy digabungkan sama PEF sama RHOB. Terus buat resistivity-nya di RD, RM, dan RT ini digabung semua. Nah terus buat kali dan JR ini juga mereka masing-masing dari log ini tuh dia punya limit. Jadi gini, sekali segini, kali itu 0, terus kalau JR itu limitnya 0 sampai 50. Terus buat kalau NPy dia itu limitnya di 0,15 sampai 0,45. Kalau
BHF itu limitnya ada juga, tapi kalau buat RHOB limitnya itu 1,95 sampai 2,95. Terus buat RD, RM sama RT ini sama semua, limitnya itu 0,2 sampai 200. Lalu kita bikin crossover. Gimana cara bikin crossover? Kalau crossover itu kan dia berdasarkan nilai ini ya, NMPI, BF sama RHOB. Di sini kita curve filling, terus di sini udah color fill. Nah, ini udah dipencet color fill-nya, ini nanti jadi warna kuning gitu. Jadi nanti bakal ada crossover di sini. Crossovernya bakal jadi tempat dimana fluid itu terperangkap. Lalu kita oke. Nah, udah di sini udah ada lognya. Nah, kita langsung aja ke interpretasi gimana cara kita munculin litologis fluid dan juga zone. Nah, di sini cara munculinnya itu, misal di sini ada, kita munculin litologis 1, terus di sini ada fluid, kita munculin juga fluidnya. Oke, terus kita munculin juga zone-nya. Nah, di sini ada litologis, fluid sama zone. Nah, di sini kan udah ada settingannya. Jadi cara nyetingnya itu nanti kita tinggal ke ini. Misalnya ini kan kita pakainya litologi 1, fluid 1 sama zone 1. Kita setting. Terus di sini itu bisa dipilih litologinya yang mau kita pakai, itu yang kita perlukan itu apa aja gitu. Tuh, bisa disetting seperti ini. Begitu juga sama fluid dan juga zone. Jadi kalau litologi, kalau di sini ada fine sand, shell sama limestone. Buat fluidnya bisa ada gas, ada oil, ada water sama yang undifferentiated. Sama kalau zone-nya itu ada yang TST, LST sama HST gitu. Nah, kita langsung aja kita ke interpretasi litologi terlebih dahulu itu. Misal interpretasi litologi kita lihat dari nilai gamma ray-nya. Kalau nilai JR-nya makin ke kanan atau dia semakin tinggi, berarti porositasnya itu semakin rendah atau dia semakin menuju ke shell. Kalau misal dia bentuknya seperti ini, nah ini kan nilai JR-nya masih ke kiri. Kalau kayak ini saya bisa tarik kalau ini tuh dia fine sand. Tuh. Nah, di atasnya yang nilai JR-nya udah rendah, di sini bisa saya tarik dia sebagai shell. Nah, ini juga bisa nih sebagai fine sand setelahnya. Oke, setelahnya kita ada shell lagi. Misal. Nah, terus di sini kita tarik sebagai fine sand lagi. Di sini. Terus nanti kita tarik sebagai shell lagi. Udah, ini juga kita bisa tarik fine sand. Jadi untuk litologi ini disarankan untuk menggunakan skala yang lebih kecil agar dia itu bisa lebih detail lagi. Sedangkan kalau untuk fluid ini kita lihat juga dari resistivity-nya. Kalau resistivitasnya makin tinggi, artinya dia semakin ke kanan, dia tuh semakin ke gas atau oil. Bisa kalau dia di sebelah kiri, kita bisa katakan dia itu sebagai air atau water. Nah, kalau seperti ini bisa kita tarik kalau dia itu adalah oil zone. Ini. Nah, kita sesuaikan lagi. Kayak gini. Ini juga masih oil zone ya kita taruhnya. Bisa jadi oil zone di sini. Terus di sini juga masih oil zone. Ini juga masih oil zone. Nah, kalau kita lihat yang water itu seperti apa, kayak di sini itu masih ada yang, nah jadi di sini kayak masih didominasi sama oil. Nah, jadi udah buat
interpretasi litologi sama fit seperti itu. Lalu kita ke marker. Nah, marker ini lebih gampang ya, kita lihat pakai skala yang lebih gede, jadi dalam zoom yang lebih kecil gitu loh. Jadi kita lihat nih di sini nilai GR tertinggi mentok dari bawah sampai ke atas itu di mana. Nah, kita bisa lihat nih nilai GR tertingginya itu ada di sini. Nah, bagian dari nilai GR tertinggi ini bisa kita tandain dia sebagai marker. Nah, cara nandain marker itu seperti apa? Kita ke edit welltop, terus kita pilih yang ini, terus tinggal diklik di bagian itu yang kita rasa GR itu tadi. Nah, gini. Nah, ini kan udah kegantikan jadi horizon 1. Nah, ketika di sini dia itu finding, nah terus setelah itu kan dia menuju coarsening ya, semakin ke atas dia udah coarsening. Nah, berarti di sini ada batas antara TST sama HST. Jadi di sini kita bisa batasin aja. Misal di sini berarti TST-nya sampai sini batasnya. Nah, habis itu di atasnya kita lanjutin dia dengan HST. Nih. Tuh, jadi kita plot markernya dulu baru kita bisa gimana cara kita batasin TST sama HST gitu loh. Jadi yang di sini batas antara TST sama HST ini, peralihan ini kita namakan dia sebagai MFS. Kita setting, kita ganti aja MFS. Lalu oke. Nah, terus gimana kita mau batasin sequence boundary? Batas sequence-nya. Batas sequence itu ketika di sini udah coarsening, terus setelahnya itu akan ada finding lagi. Nah, ini kita katakan sebagai batas sequence. Jadi contoh di sini kan ada finding kan ke atas. Kita nyambung halus ke atas sampai ke sini. Kita katakan sampai ke ujung sini. Nah, di mana di sini HST sama TST ini bisa kita katakan sebagai sequence boundary atau batas sequence. Atau kita lihat GR yang paling rendah. Kita ganti jadi SB. Udah, setelah itu kita bisa juga nentuin kalau dia itu uh, LST itu biasanya ketika ada kita menemukan sandstone yang dia itu blocky atau dia itu tebal gitu loh. Setelah itu ketika dia itu blocky terus atasnya itu tiba-tiba udah atasnya itu udah finding lagi, itu artinya kita udah ada di sequence boundary juga, kita ada di batas SB-nya seperti itu. Ya, jadi mungkin ini dulu. Jadi nanti ini semua tuh harus diinterpretasi dengan lengkap dan juga sampai selesai gitu. Karena ini hanya sebuah tutorial dan yang penting untuk pembelajaran kita aja. Jadi sampai segini dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.